Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini aku akan mencoba menggunakan sebuah aplikasi untuk mengecek apakah sebuah folder ataupun sebuah tulisan kita itu dapat dikatakan plagiat ataupun tidak. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan plagiat, terus apa sih ciri-ciri dari plagiat, dan apa sih faktor seseorang itu melakukan plagiat tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah milik orang lain yang diakui sebagai karya ilmiah miliknya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, pengertian ini aku berdasarkan sumber kajian pustaka.com. Faktor penyebab orang melakukan plagiarisme atau plagiat tersebut. Yang pertama, kurangnya ilmu pengetahuan mengenai tata krama pengutipan. Yang kedua, karena ketidaksengajaan. Yang ketiga, keterbatasan pelacakan sumber-sumber informasi dari literatur ilmiah. Kemudian, apa sih ciri-ciri seseorang itu dapat dikatakan melakukan plagiarisme atau plagiat? Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang ketiga, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang keempat, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, namun katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Faktor dan ciri-ciri tersebut aku dapatkan berdasarkan sumber dari anisaoktavia.wordpress.com. Nah, sebutan untuk orang yang melakukan plagiat itu disebut juga dengan plagiator. Plagiat atau plagiarisme itu termasuk pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum. Walaupun termasuk pelanggaran etika, plagiat ini dilindungi oleh hukum. Salah satunya hukum yang mengatur itu pasal 113 KUHP UU nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Yang melanggar undang-undang ini, pelaku akan dipenjara 4 tahun dan denda sebanyak 1 juta rupiah. Nah, maka dari itu, plagiat itu sangat berbahaya, sangat sensitif sekali ya teman-teman. Biasanya kalau aku sendiri ngeceknya itu di aplikasi Plagiarism Checker X. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana cara kerja aplikasi Plagiarism Checker X ini, mari kita simak video berikut ini. Ya teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi Plagiarism Checker X. Aplikasi ini digunakan untuk mengecek apakah folder, tulisan, ataupun dokumen kita bersifat plagiat ataupun tidak. Nah, selain aplikasi ini, untuk mengecek folder kita terdapat plagiat ataupun tidak, biasanya digunakan Turnitin. Bedanya dengan antara Turnitin dengan Plagiarism Checker X, Turnitin itu dia tidak terdapat aplikasi yang gratis, namun aplikasinya semua prabayar dan bayar itu mahal. Jadi dia biasanya digunakan oleh kampus untuk penelitian dan juga skripsian. Nah, untuk sekarang ini aku hanya menjelaskan tentang aplikasi Plagiarism Checker X saja. Nah, di sini ada tampilan utamanya. Di sini ada dashboard. Dashboard ini dia fungsinya untuk mengetahui sudah berapa banyak dokumen yang kita scan untuk melihat plagiarism. Aku udah mencoba 12 dokumen yang terdiri atas 1310 kata, dan dari sini online plagiarism ini menu untuk kita melakukan pengecekannya. Di sini bisa berupa konten itu seperti file ataupun dokumen, dan di sini URL atau bisa berbentuk web link. Nah, di sini
menu save by save difference. Ini fungsinya, menu ini untuk membandingkan dua file atau dua dokumen antara yang satu dengan yang lainnya untuk melihat kemiripan angkanya atau kesamaan katanya. Dari sini ada book comparison, sama fungsinya dengan save by save difference. Namun bedanya dia ada pilihan antara bisa digabungkan filenya banyak, beberapa file. Jadi misalnya ini satu, source-nya satu, punya kitanya, source ini dibandingkan punya kitanya satu, dan targetnya misalnya banyak, itu bisa digunakan oleh book comparison. Dari sini setting ini hanya pengaturan dari plagiarism seperti ini. Jadi di sini misalnya saya ngeklik tema merah, nanti di sini berubah merah. Nah, saya misalnya warna biru. Ini biru. Nah, seperti itu. Kalau menu setting. Oke, kita lanjut langsung aja ngecek folder atau dokumen kita. Bisa klik online plagiarism, load dokumen. Kita cari folder yang ingin kita scan. Misalnya di sini saya akan nge-scan folder hukum etika dan komunikasi. Plagiarism auto akan mengkonversi seperti ini, mengkonversi tulisan kita seperti ini. Ini kata-kata saya terdiri atas 4139 kata. Langsung aja kita klik cek plagiarism. Kalau ada yang seperti ini, kita okein aja. Nah, loading lama ini disebabkan oleh kata dapat banyak plagiat. Nah, di sini file yang saya miliki itu hanya terdapat 17% yang terdeteksi kata plagiat. Ini akses pada 25 Oktober, 20 kata yang terdapat plagiat, dan total bersihnya ada 116 yang tidak terdeteksi plagiat. Terdapat 2 sumber yang terdeteksi sebagai penyebab adanya plagiat. Untuk melihat 20 kata dan 2 sumber ini bagaimana? Nah, caranya kita lihat di view report. Nah, di sini sudah ketahuan ya teman-teman. Tadi 2 sumber yang menyebabkan terjadinya plagiat itu adalah http aminah2511.blogspot.com. Dia itu ada 13% plagiatnya, dan tips berbagi.blogspot.com ini cuman sedikit, ada 4% aja. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, maksudnya kan cuman gini aja, maksudnya nggak yakin. Misalnya kita nggak yakin nih, cuma ada itu doang. Nah, kalian bisa klik menu ini, terus di sini nanti terdapat pilihannya. Kalian mau PDF or Word dokumen. Coba kita milih Word dokumen. Kita save. Ya, aplikasi ini menurut aku tuh worth it banget ya buat kita para mahasiswa, karena aplikasi ini bisa dilakukan secara gratis. Ya, ada juga sih yang berbayar. Mungkin yang berbayar lebih bagus ya, tampilannya lebih mendetail juga. Di sini kalau nggak salah tuh bayarannya sekitar, kalau bayar sekitar ini sekitar 39,95 US dollar. Nah, kalau kalian mau download, ini kalian tinggal klik di sini plagiarism.x.com, langsung free download country. Teman-teman, ini adalah tampilan dari dokumen yang tadi sudah kita download. Nah, sini sama ya, 17% karena tadi keterangannya. Datanya diakses pada tanggal 25 Oktober tahun 2020. Terdapat 20 kata yang plagiat, 119 kata yang bersih. Dan di sini dikasih tahu teman-teman kata apa saja yang termasuk plagiat. Yang pertama itu adalah salah satu tugas mata kuliah
dan juga dapat menyelesaikan makalah. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengaku mata kuliah. Di sini terdapat dua sumber yang menyebabkan kata atau deteksi plagiat. Yang pertama sumber dari amina251.blogspot.com, itu berasal dari sumber internet dan persenan plagiatnya 13%, dibandingkan dengan yang dari Fitsebaser di blogspot.com dan sumber dari internet hanya 4% saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita ingin melakukan pengecekan lagi, mengecekkan lagi, kita ulangi sama quick on plagiarism langsung di dokumen. Kalau misalnya kita mau coba yang OFL, ini kita tinggal web page, kita masukkan link. Ini linknya bebas untuk kalian, kita copy paste. Saya mau mengetahui negara hukum.com apakah dia melakukan plagiat atau tidak. Kita tinggal klik OK. Nah, nanti plagiarism CTX ini akan mengkonversi web tadi seperti ini. Langsung kita cek plagiarism, klik OK. Nah, di sini banyak ya ternyata dia melakukan plagiatnya. Dia melakukan plagiat sekitar 95% dan yang murni cuma hanya 5%. Terdiri atas 89 kata yang plagiat dan total bersihnya hanya 94. Kalau kita konversi, ada 95%. Di sini kata-katanya yang plagiat 1. Nah, di sini hanya ada satu sumber yang menyebabkan terjadinya plagiat dan terdiri atas 94 kata yang termasuk plagiat. 94 katanya itu yang mana sih? Nah, 94 katanya itu yang di bold merah yang ini. Nah, ini parah ya, dilakukan oleh web negarahukum.com itu plagiatnya besar sekali ya. Nah, kalau kalian pengen nyoba lagi, tinggal kalian klik sini. Cukup sekian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.